Halo, sore semua. Sore, Pak. Sebentar ya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Yuk, masih semangat kan nih? Semangat, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Hauga Rojan. Oke, suaranya di mute dulu ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Sorry, jadi hari ini kita masuk ke materi berikutnya. Jadi kita kemarin udah sempat mengenal si object oriented, apa itu objek, apa itu kelas. Nah, kita juga ada beberapa sifat-sifat dari si object oriented. Ada yang masih ingat? Yang pertama, sifat object oriented itu encapsulation. Oke, jadi dia terbungkus rapi ya. Yang kedua, Polimorfisme. nah, Polimorfisme. oke. Itu yang keempat ya, yang kita mau bahas ini, si polymorphism. Yang kedua apa? Wah, udah lupa semua. Inheritance. Oke, inheritance. Jadi bisa diturunkan ya, objek itu. Yang ketiga, Abstraction. oke. Yang ketiga, abstraction ya. Jadi kita bisa buat sebuah abstrak atau sebuah pengaturan awal gitu ibaratnya. Bahwa sebuah objek yang kita buat itu harusnya seperti sesuai dengan abstrak yang kita mau. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang keempat, si polymorphism. Nah, si polymorphism ini sebenarnya dari istilah si Yunani, itu si polymorphism ya, artinya kebanyakrupaan atau banyak bentuk. Oke, jadi dalam kaitannya dengan object oriented ini, jadi seperti kayak metode yang berada pada kelas yang beda-beda gitu kan, punya kelasnya apapun, tapi dia punya satu metode yang sama gitu, walaupun isinya juga berbeda gitu. Oke, contoh kasusnya itu seperti pada pertemuan kemarin gitu kan, ada hitung luas. Jadi hitung luas itu untuk menghitung ada metode hitung luas pada kelas bangun datar. Jadi si hitung luas itu tujuannya kita mau ini ya, buat setiap bangun datar itu mempunyai suatu metode yaitu buat menghitung luasnya. Nah, jadi kita nggak peduli gitu kan bangun datarnya apapun, mau lingkaran, mau persegi panjang, mau jajar genjang, mau apa, pokoknya wajib ada metodenya buat menghitung luasnya nih. Jadi ya oke. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu contoh dari prinsip polymorphism, oke. Nah, jadi tanpa sadar mungkin teman-teman semua kalau bahwa kemarin itu sebenarnya kita udah belajar salah satu prinsip polymorphism itu. Contohnya ya si metode hitung luas ini. Nah, penerapan polymorphism ini ada dua cara, yaitu dengan abstrak dan juga interface. Ya, kenapa gitu kan? Kenapa harus di dua ini? Ya, baik lagi, karena si abstrak dan si interface itu kan tujuannya ngebuat kontrak tuh yang harus dipenuhi oleh si turunannya atau child class-nya. Jadi ketika dia mengextend atau mengimplement si interface itu, bahwa ya itu baru boleh dibuat kalau syarat dari si abstrak atau dari interface itu terpenuhi. Nah, makanya si polymorphism ini udah paling tepat gitu, udah kalau kita taruh di dalam bentuk si abstrak ataupun interface. Oke, ini contohnya. Nggak usah ya, sama kayak minggu lalu. Tapi si contoh ini deh. Kita pakai contoh kemarin aja ya. Oke. Di sini kita contohnya kemarin.
Get panjang, get lebar. Oke, bisa banyak. Oke, ini aja deh si get panjang sama get lebar ini ya. Jadi kita wajibin gitu bahwa si setiap abstrak kelas area ini wajib punya panjang dan juga lebar gitu kan. Jadi setiap kali ada objek turunan dari si area ini, ya udah dia tuh wajib punya panjang dan juga lebar gitu. Apapun kelas, apapun objeknya gitu, mau kelas rumah, mau nanti kita bikin kelasnya apalagi selain rumahnya. Misal apartemen, rumah tika atau apa, udah pasti tuh. Ketika dia mengekstensi area, udah pasti punya panjang, punya dan juga lebar. Oke, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke type hinting. Oke, jadi si type hinting ini sebenarnya hal yang simple gitu. Jadi tujuannya pemakaiannya juga simple tapi cukup powerful dalam penggunaannya. Di type hinting ini kita bisa nentuin tipe data yang diterima itu sebagai argumen atau parameter pada suatu metode. Oke, jadi dengan demikian tuh kita bisa sebenarnya dua sisi. Pertama meningkatkan keamanan data, oke, karena sebelum datanya itu kita proses, kita lakukan prosesan data tersebut, kita udah cek dulu nih bahwa data ini tipe datanya itu sesuai atau enggak. Yang kedua, ya buat ngebantu kita gitu ibaratnya. Kalau nanti misalnya saya bukan bagian yang bikin objek nih, tiba-tiba objek bikinan saya bikin objek dah, namanya tadi si rumah tadi, saya lempar ke kalian nih, silakan bikin objek, udah dibuatin gitu kelasnya, tinggal kalian pakai. Nah, ketika mau bikin objek di rumah ini, misalnya saya bikin tadi ada variabel get panjang. Nah, saya maunya get panjangnya itu tipenya itu harus dimasukin angka nih, integer, nggak boleh dimasukin string. Nah, karena type hinting ini, kalian tuh bisa tahu ketika dia get panjang, oh si Pak Irwan ini maunya kita kasih datanya tuh berupa ini, bukan berupa string. Oke. Oke, type hinting. Bisa. Oke, ini tipe PHP-nya ya. Kita skip aja. Nah, ini pemakaiannya itu nggak cuma ini doang ya. Nggak cuma parameter tipe data aja ya yang bisa kita berikan, tapi yang kita bisa berikan tuh bisa juga berupa array maupun juga berupa objek. Nah, kalau array itu kita cukup kasih namanya itu array. Oke, array, terus kita kasih spasi nama array-nya. Jadi ketika si metode ini mau diproses sebelumnya, nah dia udah mastiin dulu nih bahwa data yang diberikan itu harus berupa array. Kita contohin deh. Contohnya pakainya siapa? Array ya. Sini deh. Si set panjang ini bisa kita berikan di sini. Ini kita naik. Boleh. Nah, dari sini. Nah, biasanya kalau kita ke set panjang, kita dikasih tahu kan bahwa si set panjang ini butuh satu buah variabel nih, yaitu panjang gitu kan. Bisa kita berikan di sini kita echo. Kita kasihnya tuh berupa string ini ya, misalnya 20. Oke, nah. Saya jelasin di sini. Set panjang. Must be compatible with rumah implement panjang lebar.
ada metode, nggak ada variabel. Kita extend dia. Sini nggak melakukan. Oke, jadi kan kalau sebelumnya kan kita ngasih sisa panjang ini ya udah kita cuma bilang si sisa panjang ini kasih satu buah variabel nih, ya udah bakalan kita set nih si panjangnya itu ya sebagai variabel ini. Nah kita kan nggak usah nentuin nih kalau dimasukinnya string seperti ini ya udah masuk gitu kan bahwa panjangnya itu ketika kita get ya panjangnya adalah 20. Nah di sini dengan si type hinting ini nah kita bisa atur bahwa si konsepnya mulai kebanyakan. Sekarang PHP 7 only. Oke, kalau gitu kita jangan pakai set. Gitu ya. Ada belum sih calculate area? Setelah di metode salah. Kita pakai ini aja ya, calculate areanya kita misalnya kita bilang kalau mau menghitung itu kita kasih datanya tuh harus array. Nanti di sini ada perhitungan kita gitu, misalnya apa? Do something. Jadi apa namanya metode tadi? Get calculate. Must be area. Paling nggak bisa rumah extend area. Extend area. Kasih apa?
Oke. Oh, dia protect. Biar nggak pusing, saya hapus-hapusin dulu ya. Nah, oke. Sampai kita kasih 30. Nah, jadi sorry yang nggak kita pakai, kita matiin dulu. Nah, kan enak. Oke, nah jadi di sini saya udah kasih type hinting bahwa si calculate areanya ini wajib data yang diberikan itu adalah array ini. Nah, makanya ketika saya kasih bahwa si calculate areanya ini adalah berupa angka gitu kan 30, ini udah langsung ditolak. Nah, jadi kenapa kita lakukan type hinting ini ya supaya ya balik lagi kita nggak perlu capek-capek gitu sih jalanin si proses calculate area ini. Kalau tipe data yang kita mau aja ibaratnya udah salah nih, kita butuhnya array dikasihnya integer, ya nggak usah capek-capek kita proses lagi, toh udah pasti salah gitu dari mulai tipe datanya. Nah, tapi ini masih jelek walaupun ini kita belum tahu ya bahwa si datanya ini mau proses apa yang kita lakukan. Nah, jadi di sini pun kita bisa berikan data apapun walaupun data array kosong gitu ibaratnya. Nah, kita tetap si calculate areanya ini akan jalan gitu, akan masuk. Karena ketika kita kirim si calculate area yang kita kirim ini udah benar nih, udah sesuai bahwa si A ini adalah array gitu kan, walaupun isi array-nya adalah kosong gitu kan. Tinggal nanti kalian validasi lagi gitu kan di dalam proses logic kalian di do something ini. Misalnya si data array-nya ini harus apa nih, harus punyai si array-nya ini harus ada indeks key panjang, harus ada indeks key lebar atau apa, supaya kalian bisa melakukan proses perhitungannya. Tapi kalau dari awal gitu kita udah atur bahwa datanya itu harus array, ya udah. Kalau selain daripada array, ya dia akan error. Nah, gitu juga dengan ini, kita bisa juga sebagai objek yang kita mau, misalnya calculate areanya ini kita masukin tuh objeknya gitu kan. Misalnya kita mau objek apa yang ada di sini, area rumah doang ya. Ya udah rumah dah. Dia manggil objek diri dia sendiri gitu. Oke, jadi kayaknya sih bisa. Jadi dia panggil objeknya rumah gitu kan, data. Nah, jadi dia expect bahwa data yang kita berikan ini adalah objek rumah nih. Nah, jadi ketika tadi ini kan kita kirimin array ini, kayak ketika kita submit, nah, dia bisa error nih, karena yang dia expect itu si calculate area ini harus kita kasihnya tuh objek rumah instead of rumah, sedangkan yang dikasih itu array. Nah, itu error. Jadi kita harus kasih si ini itu adalah objeknya. Nah, contohnya ya si rumah ini kan ada objek rumah nih, new rumah. Nah, jadi dia dapat tuh ketika kita kirim calculate. Oke, ternyata yang dikirim ini adalah objek rumah gitu. Sehingga jadi dia terima dan dia bisa proses. Nah, ini gunanya. Jadi kalau kalian misalnya butuh objek yang spesifik gitu untuk ngekalkulat area ini, butuh objek rumah, ya udah kita kasih datanya itu ya harus objek rumah gitu. Enggak, walaupun kita kasih ada objek lainnya. Oh ada nih rumah Tika. Kita bikin, udah ada belum ya? Rumah Tika enggak ada. Rumah 2. Nah, jadi kalau kita kasih objek yang lain, nah biasanya dia error nih. Jadi
si calculate areanya udah kita kasih syarat gitu kan, bahwa data yang kita mau itu adalah objek rumah, tapi ternyata yang diberikan tuh objeknya tuh rumah Tika gitu, bukan objek yang kita mau. Jadi bisa langsung kita tolak aja. Jadi kita kasih error bahwa ini tuh bukan data yang dibutuhkan gitu untuk calculate area. Oke. Nah, ini contoh array ya. Tadi mana? Sama aja. Oke, ini objek tadi kita juga udah ya. Jadi contohnya objek ini, oke, painting. Nah, ini untuk tadi, untuk tipe data dasar sebenarnya bisa kalau oke, ini untuk kalau tadi kan saya nggak bisa untuk melakukan type hunting, sebenarnya ada solusi kedua, yaitu kita pakai is. Jadi dia ngecek apakah datanya ini kayak isBool, berarti ngecek apakah variabel ini datanya itu adalah boolean atau bukan, isInt berarti integer atau bukan, isFloat datanya float atau bukan. Nah, dia yang nge-return true atau false. Kalau datanya beneran float, dia berarti dia true. Kalau datanya bukan desimal, ya dia berarti false. Begitu juga dengan isNull, dengan juga isString. Nah, oke, cara pakainya sama. Kalian cuma tinggal panggil isString dalam kurung nama variabelnya. Jadi dia return-nya itu cuma true atau false. Kalau datanya string, ya dia balikin true. Kalau datanya selain daripada string, ya udah dia bakalan false. Cara kedua ya dengan tadi tuh kita berikan gitu kan type hinting ke dalam variabel tersebut. Misalnya tadi set merek, kita maunya tuh tipe data string, ya udah kita type hinting dia sebagai string gitu. Kalau set harga boleh desimal, ya udah kita set dia sebagai float. Nah, jadi ketika kita kasih harganya itu berupa string, ya akan error gitu, ibaratnya akan kita tolak. Jadi ibaratnya program data kita pun ke si kelas kita ini juga akan bersih gitu. Ya, ibaratnya ngapain kita capek-capek ngeset harga kalau data yang kita berikan aja udah salah. Oke, nah ini penggunaan type hinting ya. Jadi kalian bisa set entah itu dia berupa string, mau tipe datanya, mau itu dia berupa array maupun berupa objek. Tinggal sesuai kebutuhan kalian. Oke. Type hunting, oke. Mikir lagi ya, type hunting sebagai benteng, karena saya bilang, karena dari awal tipe datanya aja udah salah, nggak usah repot-repot gitu kita proses, kayak dia bilang sebagai benteng pertama dalam aplikasi kita. Oke, nah jadi ketika data yang kita dapat tuh nggak diharapkan, ya udah, mending kita errorin aja langsung gitu, kita tolak aja, nggak usah kita eksekusi dulu. Oke, nah interface type hunting, oke. Sebenarnya kita tahu ya, type hunting ini kan buat ningkatin nih kualitas data yang akan kita proses. Jadi kita perlu pastiin dulu bahwa data yang kita berikan itu benar atau enggak. Nah, kalau awalnya udah salah, nggak usah kita proses. Tapi kalau benar, baru kita proses. Walaupun udah benar pun belum pasti itu yang kita mau gitu. Bisa juga itu salah yang diberikan. Oke. Oke, nah object type hunting. Ini saya baca dulu ya. Object type hunting. Ini tadi kan kita untuk nentuin ya si bahwa yang type hunting itu bisa kita berikan objek juga. Nah, ini contoh sebagai bed mobil. Oke. Oke. Ini saya contoh. Pakai contoh ini aja ya, si rumah ini. Nah, ini sebenarnya tadi kan kita ngasih objeknya salah-salah nih. Yang gimana kalau kita beneran studi kasus secara real gitu ibaratnya. Nah, ibaratnya kita mau bikin misalnya tadi si rumah tadi nih ya. Abstrak kelas kita berikan dulu interface kita pakai nggak sih? Enggak kan? Enggak. Buang dulu deh interface.
Oke. Langsung kita pengen masuk ke dalam rumah. Oke. Kita bikin dulu objeknya. Ini si rumah Tika. Ya dia aja deh. Bisa kita ganti jadi manusia. Manusia itu punya nama. Oke, yang simpel aja ya. Baratnya ini ada dua nih, udah ada objek rumah sama objek manusia. Nah, kita mau tuh yang masuk ke rumah itu adalah harus objek manusia nih, nggak boleh yang lain nih, oke? Nggak boleh makhluk halus, nggak boleh roh halus, jin dan segala macamnya itu nggak boleh tuh, cuma manusia doang yang boleh masuk. Nah, kita bisa pakai step painting ini. Jadi si data. Jadi sini kita bisa panggil echo dengan data dia human. Human dia kan punya namanya. Masuk. Kita bikin objek manusianya. Kita set namanya. Cantikkan. No. No. No, nggak boleh, nggak boleh. No. No. Emang mati kayaknya. Mana? Emang mati soalnya. Nama dia, bukan name. Sorry. Oke. Nah, berarti tadi kita ada buat satu objek painting ya, bahwa yang boleh masuk masuk ke rumah. Oke, bahwa yang boleh masuk ke dalam rumah itu ya hanya boleh objek manusia gitu kan, atau si human ini kan. Jadi ketika kita buat si human yaitu si Tika ini, kan dia masuk ke dalam sebuah rumah pakai metode masuk ke rumah kita, ya udah, berarti kita bisa kenali nih bahwa siapa yang masuk. Nih yang masuk adalah Tika gitu kan, masuk ke dalam rumah. Bedanya kalau kita masukin apa ya, misalnya human 2 gitu, adalah jin gitu ibaratnya. Ya udah, ini kan error nih, nggak bisa ketolak nih. Oke. Ini kan kalau selain objek rumah udah pasti ditolak ya. Mau dia jin, mau objeknya rumah lagi gitu kan. Jadi ibaratnya ada sebuah rumah masuk ke dalam rumah kan udah nggak mungkin tuh. Jadi kita bisa batasin juga gitu kan. Jadi ketika objeknya rumah juga error. Gitu. Jadi yang boleh masuk rumah itu cuma objek manusia gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya itu
ternyata ada objek manusia tuh yang kita pengen tuh dia tuh nggak pengen masuk nih. Sorry. Misalnya yang kedua ini maling dah. Maling juga manusia dong, bukan makhluk halusan. Jadi maling si nama siapa ya? Tono dah. Oke, sorry ya, gak ada yang namanya Tono. Tidak bermaksud jahat. Umur gak usah deh. Oke, nah. Berarti kan kalau kayak gini kan si Tono ini yang merupakan maling ini juga bisa masuk ke dalam rumah nih. Kita seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita nggak mau dong. Kita maunya itu juga ketika walaupun objek manusia, nah kita mau ada kriteria tertentu lagi nih. Bahwa yang boleh masuk ke rumah kita ini nggak cuma manusia gitu, tapi ada syarat kondisi. Misalnya apa ya? Bisa. Makanya biasa type painting ini kita taruh tuh ke dalam bentuk interface atau ke bentuk abstrak. Misalnya adalah di sini kita bentuk tingkatan lagi nih. Jangan berupa manusia, tapi misalnya adalah keluarga deh, family extend dari manusia, oke. Manusia punya nama, punya umur, berarti kalau family dia punya apa ya, status mungkin. Ini apa ya jelek. Oke, mana dia? Public status, sertifikat, human, statusnya dia adalah ibu gitu. Ada manusia yang kedua, family, copy aja lah. Tika Junior. Oke. Nah, jadi seperti ini kita udah ningkatin nih validasi type painting kita secara nggak langsung bahwa yang boleh masuk ke rumah ini adalah yang objeknya family nih. Oke, nggak cuma manusia nih, tapi objeknya family gitu. Walaupun dia manusia, tapi kalau dia bukan anggota family kita, jadi nggak boleh masuk. Jadi kayak si Tika gitu kan, si human ini, ketika kita kirim, ya dia mau masuk rumah, kita cek dong bahwa si Tika ini objek keluarga bukan nih. Kalau dia keluarga ya udah si Tika ini boleh masuk. Kita masuk, kita tahu si Tika masuk ke rumah dan si Tika ini adalah seorang ibu gitu kan. Ketika kita data orang kedua masuk, kita cek dong bahwa ini keluarga bukan. Kalau keluarga ya udah, berarti kita tahu dong bahwa si Tika Junior ini masuk dan dia adalah seorang anak gitu. Beda kalau si maling ini kan dia manusia juga nih ibaratnya. Tadi kan dia bisa masuk, tapi karena dia bukan keluarga, nah dia bisa kita tolak nih. Jadi si maling ini si Tono ini nggak bisa masuk nih, nggak bisa masuk ke dalam rumah ini karena dia merupakan bukan dari si family. Nah makanya
Si type painting ini juga bisa kita, biasanya kita taruh ke dalam bentuk interface atau ke dalam bentuk abstrak juga boleh. Jadi bisa dalam bentuk turunan seperti ini. Tergantung kondisi case yang kalian hadepin ya. Nanti di dalam situasinya mau seperti apa. Nah, gimana? Seru kan belajar object oriented? Jadi kalian bisa ketemu real case, kalian hadepin ke dalam bentuk situasi seperti ini. Contoh lanjut ya. Oke. Nah, ini kayak belum di sini. Saya baca dulu. Type painting dengan abstract class. Oke, nah kalau ini kalau dia ini sebenarnya dia taruhnya di abstrak. Jadi abstraknya itu adalah supir gitu ibaratnya. Kita bikin objek mobil gitu kan, di mana mobil ini mau berjalan. Nah, kayak tadi tuh kita kondisiin bahwa yang boleh menjalankan mobil ini hanya yang turunan dari si supir nih. Kalau dia bukan supir, bukan turunan dari supir, ya udah nggak boleh gitu, nggak ngejalanin mobil ya. Mau dia turunannya nanti dia turunan anak presiden, turunannya anak siapa gitu. Selama dia bukan turunan dari kelas supir, ya udah dia nggak boleh menjalankan ini mobil nih. Tapi selama dia itu turunan dari supir gitu kan, mau dia manusia, mau dia robot, mau dia nanti Superman atau siapapun, selama dia mengekstensi supir, ya udah berarti fungsi jalan ini bisa kita pakai nih untuk kita jalankan. Oke. Ini Oke, ini sama ya, saya jelasin tadi. Interface type painting dengan interface PHP. Mas mobil sama ya. Ini kalau beda sama persis ini dengan extend tadi. Kalau beda tadi dari abstrak kelas gitu kan, dia si manusia nggak ekstensi sopir. Kalau ini dia dari interface nih. Jadi setiap manusia yang mengimplement si supir, ya udah dia boleh menjalankan si objek mobil ini. Tapi kalau dia tidak mengimplement si supir, ya dia nggak boleh menjalankan si objek mobil ini, metode jalan di dalam objek mobil ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa atur kondisi yang kalian butuhin gitu kan ke dalam objek-objek kalian. Kalian bisa buat suatu kondisi, suatu aturan, suatu rules di dalam objek-objek kalian supaya ya objek-objek tersebut tuh bisa berinteraksi atau berjalan sebagaimana dengan mestinya. Nah, makanya saya selalu mengaitkan gitu ketika kalian membuat ini, pastiin kalian tahu gitu ya gimana secara aktual atau secara pasti gitu bahwa objek itu bekerja, objek itu berjalan sesuai dengan yang nggak sesuai di lapangan sih, sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi ketika kalian nerapin dalam object oriented ini, kalian nggak bingung nih bahwa si mobil ini mau ngapain, siapa yang bisa menjalankan, nanti kalian butuh objek apa lagi, karena kalian secara konsep kalian udah tahu nih, kalian udah paham nih bahwa objek-objek yang terlibat ini bisa ngapain, bisa ngatur apapun. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke static method sama static property. Oke, nah jadi sebenarnya ini Oke, kita jelasin dulu deh. Si static sama property sama method ini sebenarnya sama kayak publik. Jadi sebenarnya kita ngebuat suatu method atau property itu yang sifatnya tuh static. Oke. Nah, jadi kalau static ini, kalau sebelumnya kan tadi cara kita mengakses suatu property atau suatu method, pasti kita harus bikin dulu nih objeknya nih, sorry. Nah, kayak ini kan ketika kita mau mengakses suatu si namanya, mau umurnya atau statusnya, pasti kita harus buat objeknya dulu nih. Kita buat objeknya, baru kita bisa dapetin nih, mau entah kita get atau entah kita set gitu kan, kita bisa dapetin apa yang ada di dalam si objek ini. Nah, si static ini kita bisa ngedapetin entah itu method ataupun properti yang kita mau dari si objek tersebut tanpa objeknya itu kita buat terlebih dahulu. Oke. Nah, caranya gampang, kita tinggal tambahin keyword static aja, entah itu ke dalam
nama properti atau ke dalam metode kita. Contohnya mana ya? Bisa hapus sendiri. Sini dah. Static. Nah, kalau metode tambahan static sama kalau ini. Ini nggak ngaruh ya, mau kalian privat, mau kalian publik, selama kalian kasih static ya udah dia akan menjadi static. Ini dia rumah di sini. Terus ini saya matiin dulu deh. Nah, sebelumnya kan kita kudu akses bikin objek rumahnya dulu dong, baru kita bisa akses gitu kan si rumah ini punya properti apa aja nih atau punya metode apa nih. Nah, dengan pakai static ini kita bisa langsung pakai ya, gimana pakai, bukan pakai apa ya, panggil gitu kan, entah itu properti ataupun si metode ini. Cara pakainya itu kalian, nah kita di atasnya kayak tinggal nama propertinya, misalnya si rumah, nah dia udah otomatis gitu kan, kalian mau panggil apa. Tadi kita mau panggil si kamar mandi dah. Ke rumah, saya lupa ya. Oke, dolar. Properti kamar mandi. Sini saya exit dulu. Ya. Tadi saya kasih static di mana? Ruang tamu. Ya, ini tambahin. Oke, nah ini nggak ngaruh ya. Kalian mau pakai oke, ternyata nggak boleh kalau privat. Oke, protected. Oke, oh, ternyata ngaruh ya si ini, kita hanya bisa akses yang publik doang. Kalau kita sifatnya protected ataupun privat, itu ternyata kita tetap nggak bisa akses walaupun kita udah pakai static. Nah, oke. Nah, untuk metodenya juga sama, kita bisa. Kalau nama objeknya di situ apa tadi kita bikin? Buka pintu. Buka pintu ada. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa mengakses si properti maupun metode tersebut tanpa harus kita buat objeknya. Nah, kita pakai si static ini nih. Hai Spirit. Oke, nah. Ini sama. Oke. Nah, tapi nggak dianjurkan memakai si static ini ke dalam metode properti, karena balik lagi ke sifat objek oriented itu. Salah satu yaitu si encapsulation, yaitu tujuannya kan kita pakai objek oriented itu buat ngebungkus nih objek kita atau kelas kita tuh supaya terjaga gitu kan, keamanannya nggak bisa diakses sembarangan orang, dan terbungkus rapi gitu kan. Cara aksesnya udah kita atur. Dengan pakai static ini kan ya balik lagi, jadi orang bisa pakai suka-suka, bisa dipakai jadi ini ya. Jadi kayak apa gunanya kita pakai objek oriented gitu kalau semua variabelnya kita bikin static. Oke. Static property. Oke, nah berarti sih benar ya. Jadi di sini pun juga disuruhnya dihindari penggunaan si static ini, kecuali untuk apa dipakai itu kalau untuk melakukan proses sebuah counter atau dia hanya menghitung ataupun mau sebuah utility class gitu.
Nah, contoh di sini tuh kayak contoh di sini tuh dia pakai buat menghitung. Ini dari Oke, ini lupa ya kita tambahin. Jadi contohnya self. Oke. Saya lupa kasih contoh. Nah, ini contoh kedua ini kalau misalnya di dalam tadi ya. Nah, kalau di dalam si objeknya kan baik lagi. Tadi kan objeknya belum dibuat nih. Otomatis ketika kita mau pakai tadi kan kalau biasa kan kita tinggal pakai disk kan. Disk ruang tamu itu udah dapat tuh data ruang tamunya. Kalau di dalam ini kita pakai tuh self. Self si misalnya berarti ruang tamu gitu. Nah, jadi kalau di dalam si objeknya kita pakainya si self, kalau di luar itu kita harus panggil nama objeknya gitu atau nama kelasnya gitu kan, titik 2 properti yang kita mau pakai atau kita panggil atau si metodenya. Sedangkan kalau di dalam kelasnya kita pakainya itu self ya. Jadi self titik 2 lalu sama nama propertinya. Oke. Oke, nah penggunanya tadi ketika memproses testing kita juga ada kesulitan. Oh itu lagi utility class. Nah utility class itu contohnya kayak ini. Misalnya kayak dia mau menghitung nih kilometer mobil nih. Tiap kali mobil itu berjalan kan, kalian naik mobil berjalan gitu. Kalian ke depan beli gula, di situ ke Indomaret terus kalian nongkrong kemana. Nah si ini ada fungsi jalan nih udah dia cuma menghitung kilometernya aja nih. Tiap kali kalian berjalan kilometer berapa, jaraknya berapa ditambahin tuh. Kilometernya udah 10 terus jalan lagi ke warung 20 kilo naik lagi kilometernya 30 jalan lagi kemana ya udah. Kalau seperti ini kita masih oke lah pakai statik gitu karena dia cuma counter data si kilometer gitu. Nah, contoh kedua ini sebagai hanya untuk utility class gitu. Jadi suatu metode yang bukan gitu penting, yang nggak gitu berbahaya gitu atau nggak begitu riskan terhadap keamanan data kita. Nah, contohnya di sini kayak ini. Kalian bikin function itu untuk lowercase, uppercase, title case. Ini kan cuma untuk bikin teks kalian itu jadi huruf kecil atau huruf besar atau jadi title. Nah, ini kan nggak ada masalah nih. Mau diakses dari luar, objeknya belum dibikin ataupun kalian mau akses ya udah akses saja. Nah, hal seperti ini masih oke gitu, kalian tinggal pakai aja, nggak perlu statikin aja. Oke, kita keburu nih. Oke, keempat ini yang terakhir, kita agak cepat ya. Mungkin habis ini habis pertemuan ini, habis sholat maghrib kita nggak ada lanjutan lagi, jadi cukup sampai sini aja. Yang terakhir ini konstan ini sebenarnya apa ya? Sama kayak variabel, cuma beda konstan ini variabelnya tuh yang miliki nilainya itu tetap, nggak bisa kita rubah. Kalau sebelumnya kan kalian bikin variabel A, ya kalian isi nilainya 5, habis itu kalian isi lagi 10, ya udah nilainya ganti jadi 10. Kalian isi jadi string, ya nilainya jadi string. Kalau kalian isi jadi float, nilainya juga ikutan jadi float. Kalian isi array, jadi berubah lagi jadi array. Kalau variabel kan bisa berubah-berubah. Gitu. Tapi kalau konstan ini nggak bisa kita rubah nih. Jadi ketika contohnya gitu, misalnya kayak nilai pi pada rumus kan udah pasti nilainya 22/7 gitu kan, 3 atau 3,14. Nah nilai ini kan udah nggak mungkin kita rubah-rubah nih. Nah kalau kayak gini kita boleh nih pakai si konstan ini, jadi tinggal kita tetapin si pi ini adalah sebuah konstan gitu kan, nilainya 3,14 atau 22/7. Nah cara pakainya sama, kalian tinggal tulis saja namanya cons gitu kan, habis itu nama konstannya apa, udah tinggal pakainya sama kayak tadi. Kalau di dalam kelas kalian pakai solve, kalau di luar kalian tinggal panggil si konstannya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini ya. Habis maghrib. Habis maghrib kita nggak ada kelas lagi ya. Jadi sampai
sampai sini aja. Untuk ini ada yang pertanyaan, kita masih ada waktu sedikit. Kameranya sambil dinyalakan ya. Hening banget ini. Benar-benar. Oke. Oke, saya pikir nanya, ternyata pada izin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Sorry ya, kalau mungkin agak terburu-buru atau cepat. Oke, untuk absen sudah saya screenshot ya, jangan ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Yang mau izin sholat, yang mau sholat maghrib silakan. Cuma setelah itu udah ya, ini kita nggak ada pertemuan lagi. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.